Salah satu mouse gaming favorit gue adalah Logitech G300S. Kenapa? Karena gue suka banget nih di mouse ini tuh ada banyak tombol-tombol pendukung seperti di sebelah kiri, di sebelah kanan yang berguna banget sih buat gaming ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Gue bisa taruh copy paste di sini, gue bisa taruh volume up, volume down dan lain-lain. Nah, tapi sayangnya Logitech ini nggak memproduksi lagi G300S ini dan akhirnya ini adalah mouse Logitech G300S terakhir gue. Cuman sampai detik ini gue nggak nemuin mouse yang ada tombol makro di sebelah kanannya. Gue suka banget tuh untuk sebelah kanannya. Kalau kalian tahu, kalian bisa tinggal komentar ya, mungkin kalian nemuin gitu. Cuman kemarin gue searching dan akhirnya gue menemukan satu mouse yang kayak menurut gue menarik gitu ya. Nah, ini adalah Rexus X18 Rival. Ya, ini mouse sebenarnya udah cukup lama dan harganya yang mengejutkan cuma 150 ribuan aja. Dan dia punya tombol-tombol makro di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada 3 tombol makro yang menurut gue ini udah cukup kok, yang bisa di customize juga ya. Nah, pertama kali datang gue kaget banget tuh karena boxnya ini bukan seperti kardus biasa, dia bentuknya seperti plastik kayak gini. Nah ya, jadi seperti kayak kotak makan bentuknya dan dibukanya tuh ke samping begini. Nah, jadi kayak isinya seperti kotak makan dan ini menurut gue salah satu yang unik juga lah, bukan nggak kayak kardus-kardus mau seperti biasa gitu. Jadi ini menurut gua nambah kualitas lah dari si mouse ini ya gitu. Nah, di dalamnya seperti biasa ada mouse-nya dan juga ada kalian mendapatkan kartu garansi dan juga buku petunjuk penggunaan yang kalian mungkin nggak akan baca gitu ya. Oke, mouse ini hadir di dua warna, dua versi warna, hitam dan putih. Nah, apa sih yang membedakan X18 Rival ini dengan mouse-mouse gaming pada umumnya gitu? Yang pertama adalah dari dimensinya. Dimensi ini cukup panjang sehingga dia memiliki palm grip ya, istilahnya palm grip. Jadi kalau kalian mau megang dengan tangan kalian, itu udah pasti si tangan kalian ini full, menggenggamnya full ya, palm grip seperti ini. Dan ya ini preferensi aja sih, nggak ada yang bilang lebih enak dibandingkan mouse yang biasa atau gimana. Cuman untuk menggenggam dia lebih full kayak gini ya. Jadi kalau kalian cocok yang punya tangan yang besar, sehingga menggenggamnya lebih enak lah gitu. Dan dia ini juga memang mungkin lebih fokus ke untuk game FPS ya, karena juga judulnya udah Rival, udah pasti ini cocoknya ke game-game FPS. Secara desain nggak begitu rumit, di sebelah kiri ada lekukan ergonomis yang ada 3 tombol makro yang gue sebutin tadi. Nah, untuk tombol-tombol makronya ini bisa kalian ganti sendiri, bisa kalian atur sendiri di aplikasinya, kalian bisa download untuk di drivernya, nanti untuk linknya bisa gue taruh di deskripsi juga. Dan ini adalah salah satu fitur yang gue butuhin juga sih gitu. Kadang-kadang nggak cuma untuk buat gaming, gue pakai untuk kerja, gue bisa pakai tombol-tombol makro ini ganti untuk copy paste atau mungkin mute atau apa yang lainnya. Jadi mempercepat lah untuk kerjaan editing, kerjaan mungkin mengetik dan lain-lain. Nah, balik lagi ke desain, ini kembali lagi, ini desainnya simple dan dia ada logo Asus seperti biasa. Dan juga ada list RGB yang bisa kalian ganti-ganti ya di sini. Ini sudah RGB, bukan rainbow, jadi kalian bisa ganti untuk warna-warnanya di sini ya. Kalian bisa solid kuning, solid biru dan lain-lain ya. Seperti itu kalian bisa atur sendiri dan kalian bisa atur juga lewat aplikasinya. Untuk beratnya sendiri dia cukup ringan ya, walaupun dia terkesan bulky, seputaran besar, cuman dia nggak berat. Ini cukup ringan, nggak sampai 100 gram aja. Untuk kabelnya dia sudah braided, dan yang paling gue suka untuk kabelnya ini dia menyesuaikan dengan warna mouse-nya. Jadi kalau warna mouse-nya ini kan abu-abu putih,
Dan untuk kabelnya ini juga warna abu-abu. Karena ada beberapa mouse udah mouse-nya putih, dikasih kabelnya hitam gitu ya, nabrak banget warnanya gitu, jadi aneh sih menurut gua. Di sini untuk defaultnya ada tombol DPI dan juga untuk ada tombol RGB. DPI-nya ini bisa diatur dari 800 sampai dengan 7200 yang menurut gua hampir nggak mungkin kepake sih untuk 7200. Untuk tombolnya dia memakai tombol Huano yang diklaim lifetime-nya selama 10 juta kali klik, yang menurut gue udah cukup lah untuk mouse gaming di harga 150 ribuan. Untuk suaranya menurut gue di mid ya, mid range, dia nggak yang berisik banget cetek-cetek tapi nggak yang silent banget. Untuk suaranya kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira oke, jadi gue pun udah coba ini kira-kira seminggu dan gue pakai untuk main game, pakai untuk kerja. Sebenarnya cukup nyaman ya untuk dipakai meskipun gue mungkin belum terlalu terbiasa dengan feel-nya karena palm grip. Cuman memang mouse ini teruntuk lebih fokus untuk ke gaming sih, terutama game-game FPS. Kalau kalian main Counter Strike, Valorant, Point Blank, dan lain-lain, menurut gue ini cocok banget sih buat kalian. Karena gue baca untuk game-game FPS memang lebih cocok disarankan untuk palm grip ya, supaya mendapatkan akurasi dan nyamanan yang enak lah untuk nembak-nembak gitu ya. Tapi gue coba di beberapa game lain pun seperti Dota 2 itu masih oke banget kok, masih bisa pakai banget. Dan untuk kerja pun gue masih pakai banget karena ada makro-makronya seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya mouse ini sebenarnya cukup universal sih, cukup kalian bisa pakai untuk segala situasi. Dan menurut gue yang paling oke untuk harganya sih 150 ribuan, kalian memiliki lifetime yang cukup oke dan durability yang cukup oke. Dan yang paling penting desainnya ini nggak malu-maluin sama sekali gitu. Desainnya ini futuristik banget, seperti yang ya kalau warna putih ini seperti space ya, temanya seperti space. Dia ada lekukan-lekukannya dan ya warna putih abu. Ini kalau kalian streaming atau apa ini juga menambah desain yang cukup oke kok dari setup untuk setup kalian gitu. Jadi kalau kalian sedang mencari mouse gaming dengan range harga 150 ribuan, masih yang under 200 ribu, ini adalah salah satu yang gue rekomendasikan gitu. Karena dia dari fiturnya juga cukup lengkap. Dan yang paling gue suka mangkoknya kalian bisa atur sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau beli juga, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi juga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.